Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita akan berdiri, naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau sambil tepuk tangan katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa,
kuasa memerintah selamanya. Yesus kau, sekali lagi katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja mulia. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Tiada Allah lain yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang sungguh indah. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib sungguh sempurna bagi setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan senang hatimu katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Pengorbananmu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Kau rela mati, kau memberikan nyawamu untuk setiap kami. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari nyanyikan dengan senang hatimu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pengorbananmu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya salibmu, buat pengorbananmu, buat darahmu yang tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa, buat Allah yang sungguh hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk
mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saya rasa pujian ini tidak asing bagi kita, ya. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak asing lagi bagi kita orang Kristen bahwa Tuhan adalah gembala kita. Amin. Dia yang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia yang membawa kita ke air yang tenang, dan Dia yang menjaga kita dengan gada dan tongkatnya. Dan Gembala Agung itu telah memberikan nyawanya bagi kita, mati di atas kayu salib, dan hari ini kita peringati di dalam ibadah perjamuan kudus. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajarkan kepada jemaat bahwa kita tidak hanya punya satu gembala, yaitu Allah kita sebagai gembala agung, tetapi kita punya dua gembala. Yang pertama Tuhan sebagai gembala agung kita, dan yang kedua gembala yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam kitab Efesus pasal 4 kita akan lihat bersama-sama. Sebelum kita belajar tentang domba, kita akan lihat gembala dulu ya, supaya kita semua tahu bahwa kita tidak hanya memiliki satu gembala,
yaitu Tuhan, tetapi kita punya gembala yang di dunia ini, yang menuntun saudara, yang membimbing saudara di dalam pengenalan akan Tuhan dan di dalam mengiring Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, yang pertama ada rasul-rasul maupun nabi-nabi, yang kedua ada nabi-nabi, dan yang ketiga baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 jawatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pemberita Injil, yang keempat gembala, dan yang kelima pengajar. Nah, gembala ini akan menuntun saudara, membimbing saudara supaya saudara dapat bertumbuh. Oke, kita akan lihat tentang domba, ya. Itu sekilas tentang gembala. Memang tidak ada gembala yang sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan, dan doa Bapak Ibu Saudara yang akan menyempurnakan gembala saudara. Nah, karena itu kita perlu berdoa buat gembala saudara seperti apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. Dikatakan, doakanlah kami. Nah, hari ini kita akan belajar tentang domba, ya. Orang beriman seringkali di dalam Alkitab digambarkan sebagai domba, ya. Jadi orang beriman itu domba. Nah, orang yang berdosa itu digambarkan seperti serigala. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kehadiran kita di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak orang jahat di sekeliling kita, bahkan di gereja pun ada serigala. Amin. Ya, jangan diaminkan. Biar semua yang ada di gereja, yang ikut berbakti bersama-sama tidak menjadi serigala, tapi menjadi domba. Ada beda antara domba dan serigala. Domba itu tidak punya senjata, tapi serigala itu giginya runcing, kakinya tajam, makanya bisa cakar orang, bisa lukai orang. Tapi domba tidak bisa, ya. Nah, saya yakin setiap orang pasti pernah dilukai oleh serigala, ya. Nah, tidak penting. Yang malam hari ini yang penting kita perhatikan siapa kita. Kita adalah domba, itu kata firman Tuhan. Nah, domba itu tidak seperti binatang-binatang lain. Domba itu tidak bisa hidup seorang diri. Satu ekor domba tok tidak bisa. Berbeda dengan binatang-binatang lain. Burung satu ekor dia bisa hidup. Tidak ada temennya, tidak apa-apa. Tapi kalau domba tidak seperti itu. Nah, domba kalau dia sendirian, dia terpisah dari teman-temannya, dia bisa tersesat, dia bisa tersangkut. Bapak Ibu Saudara tentu ingat kisah ketika Tuhan meminta pada Abraham supaya anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan gampangnya, ya, saya kagum lihat iman Abraham. Dengan mudahnya dia tidak tawar-menawar, dia tidak kecewa, bahkan dia tidak tengking suara Tuhan. Kalau kita mungkin berbeda, ya. Dengar Tuhan ngomong, ini pasti bukan Tuhan yang ngomong, ini pasti iblis, ya. Lalu ditengking, mosok anak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Lagi pula itu kan anak perjanjian. Anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun, anak yang dijanjikan oleh Tuhan kok diminta lagi. Tuhan timbilan loh. Abraham tidak lakukan itu. Dengan ketaatan, dikatakan firman Tuhan, keesokan harinya Abraham pergi membawa anaknya. Dan apa yang terjadi ketika semua sudah sampai di tempat, semua sudah
diatur, dan ketika dia mengayunkan parangnya, apa yang terjadi? Kejadian pasal 22 kita akan lihat bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak-anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar, ya. Jadi kalau sendirian bisa tersangkut, tidak ada yang bisa nolongin, dia tidak bisa melepaskan diri. Kalau ada binatang buas, siap diterkam karena dia nggak punya senjata, ya. Domba itu tidak punya senjata. Kalaupun dia tersesat, Lukas pasal 15 ayat 4 dikatakan, seorang gembala yang baik, dia akan meninggalkan yang ke-99 dombanya dan mencari satu yang hilang. Dengan kata lain, kalau domba itu tersesat, perlu ada yang cari. Dia tidak bisa selamatkan diri, ya. Dia tidak tahu jalan pulang. Maaf ya, domba itu bodoh. Yang kedua, yang pertama, domba itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak seperti binatang yang lain. Kalau sendirian pasti tersesat, bisa tersangkut, tidak ada yang nolongin. Dan kalau dia tersesat, perlu gembala yang mencari. Yang kedua, domba itu tidak pandai mencari makanan dan minuman. Karena itu dalam Mazmur 23 dikatakan, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan dia membawa aku ke air yang tenang. Dia tidak bisa cari padang rumput sendiri, dan dia tidak bisa cari air sendiri. Perlu gembala mencarikan makanan dan minuman. Dan yang ketiga, domba itu binatang yang lemah. Tadi saya sudah katakan, ya, kalau tersangkut, nah, dan ada serigala yang datang, siap diterkam. Dia nggak punya senjata. Berbeda dengan serigala. Serigala punya kuku yang panjang, punya gigi yang runcing. Tapi domba tidak seperti itu. Nah, karena itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 Daud berkata, apabila ada singa dan beruang datang, maka aku akan membunuhnya, aku akan memukulnya. Itulah yang dilakukan oleh seorang gembala. Dia akan melindungi domba-dombanya. Dan yang keempat, domba itu harus dijaga, ya. Oke, kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan? Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, jadi gembala selalu menjaga kawanan domba, ya, tidak dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri bahaya, bisa diterkam oleh serigala. Dan yang kelima, kalau domba itu terluka, dia tidak bisa obati diri sendiri. Perlu ada gembala yang membebat dia. Perlu ada gembala yang menolong dia. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang keempat. Yehezkiel pasal 34 ayat yang keempat berkata, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari,
melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini gembala upahan, gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik tidak peduli domba mau terluka, dia biarkan. Mau hilang, benai gitu ya, salai, domba nakal gitu ya. Wong yang lain nurut, satu ini tidak nurut, dia tiba-tiba dia menghilang, biar tahu rasa. Nah, gembala yang baik tidak seperti itu ya. Dia akan mencarinya. Bahkan yang luka dia obati, dia balut. Jadi domba itu tidak bisa menolong dirinya sendiri ya. Nah, tetapi banyak kali ya orang Kristen di zaman now tidak ingin digembalakan, tidak berlaku seperti domba. Domba itu tidak bisa melukai, tapi banyak orang Kristen yang pintar lukai orang, bahkan pintar lukai gembalanya ya. Nah, Matius pasal 23 ayat yang ke-37, apa yang terjadi dengan domba-domba ini? Ya, seharusnya mereka perlu digembalakan, perlu dirawat, perlu dicarikan makanan. Tapi banyak orang Kristen di zaman now ini tidak seperti itu. Mereka ingin bebas, mereka tidak mau digembalakan, tidak butuh gembala, merasa bisa, merasa pintar, tidak mau ditegur, bahkan seringkali melukai gembala. Menjadi gembala memang tidak mudah, satu pekerjaan yang sangat sulit. Nah, secara fisik saja tugas menggembalakan itu berat sekali ya. Kalau kita lihat di negara timur sana, menggembalakan itu merupakan pekerjaan yang hina, pekerjaan yang sulit ya. Kalau malam dia harus kedinginan, dombanya dimasukkan di gua, dia di luar menungguin domba-dombanya, sesuatu yang tidak mudah. Karena itu nanti kita akan lihat ya apa yang Tuhan lakukan kepada Petrus sebelum dia mempercayakan domba-dombanya. Tapi kita akan lihat Matius pasal 23. Ini identik sama ya dengan orang-orang Kristen, domba-dombanya Tuhan di zaman now. Ayat yang ke-37. Matius pasal 23 ayat yang ke-37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kuutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ketika Tuhan melihat orang-orang di Yerusalem kondisinya seperti itu, Tuhan ingin mengumpulkan mereka ya, tetapi mereka tidak mau. Tuhan ingin mereka jadi baik, Tuhan ingin mereka hidup di dalam rencana Tuhan. Karena itu Tuhan kirim nabi-nabinya, Tuhan kirim orang-orang yang diutus untuk menegur mereka, untuk memberitahukan rencana Tuhan, tetapi mereka tidak mau ya. Nah, gembala itu punya tugas menegur saudara, bukan menghakimi. Kalaupun saudara ditegur, itu bukan supaya saudara sakit hati, bukan supaya saudara hancur, tetapi justru menyelamatkan saudara dari kehancuran. Tapi banyak kali salah dimengerti oleh domba-domba. Oh, itu cerewet, gembalanya suka urusin orang. Orang mau pacaran, orang tuanya gak apa-apa, gak tegur. Gembalanya yang tegur ya. Nggak seneng kalau ditegur, kalau dikasih tahu marah ya. Seperti yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, dia bunuh nabi-nabi, lempari dengan batu. Tapi jemaat GPIA enggak, jemaat GPIA baik ya. Dilempar dengan bakpao gembalanya, dikasih roti kalau ditegur. Haleluya. Tetapi jujur saya katakan bahwa tugas menggembalakan bukan sesuatu yang gampang.
Karena itu kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-21. Apa yang Tuhan lakukan kepada Petrus sebelum dia mempercayakan domba-dombanya ini untuk digembalakan. Yohanes pasal 21 ini kisah tentang penampakan Tuhan Yesus sesudah dia bangkit. Nah, dia sempat bertemu dengan murid-muridnya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Petrus, dia bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia tidak hanya tanya 1 kali, 2 kali, tetapi dia tanya sampai 3 kali. Kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali Tuhan berkata, "Gembalakan domba-dombaku." Karena 3 kali Petrus berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Untuk Tuhan mempercayakan domba-dombanya, Tuhan tidak tanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi domba-dombaku?" Tetapi Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Untuk menggembalakan bukan tugas yang mudah. Karena itu Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi Tuhan adalah syarat utama di dalam menggembalakan. Kalau tidak mengasihi Tuhan pasti kabur, saudara. Ya, apalagi kalau dombanya nakal-nakal, wis gak paten, gitu ya. Apa yang dibuat oleh gembala banyak kali disalahpahami. Ketika saya mengajar tentang berhutang, ada yang marah, "Ya soke nak, ngomong gak oleh hutang, coba kalau miskin." Apapun yang diajarkan seringkali membuahkan kritik, membuahkan komplain, ya. Di gereja ini saya dapat visi Tuhan, ya. Nah, ibadah yang kita lakukan diakhiri dengan makan-makan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah 2 hal yang penting dalam ibadah. Hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Nah, fellowship itu dilakukan dengan makan-makan, ya. Membangun relasi dengan manusia yang lain, saling menasehati, saling menguatkan dan saling mendoakan. Itulah ibadah. Tapi ada yang komplain, padahal nggak dimintain sumbangan loh, saudara. Dia komplain, "Ibadah kok makan-makan gitu." Ya udah, aku nggak mau begitu. Nah, tapi ada yang lain gitu. Makanannya enak gereja sana, aku pindah gereja sana aja, begitu ya. Tidak mudah. Karena itu Tuhan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jadi mengasihi Tuhan adalah syarat utama di dalam menggembalakan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mampu, tidak bisa menggembalakan, ya. Nah, jadi penting sekali mengasihi Tuhan di dalam penggembalaan ini. Nah,
Siapa latar belakang Petrus? Memang Petrus adalah murid yang dekat dengan Tuhan. Dalam 3 peristiwa, hanya 3 orang murid yang diajak oleh Tuhan, yang lain enggak, ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada 3 peristiwa. Yang pertama, kisah tentang anak Yairus, ya. Ketika masuk semua nggak boleh kecuali 3 orang ini. Yang kedua, kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Hanya 3 murid yang diajak, dan satu lagi dalam Markus pasal yang ke-9, ya, ayat yang ke-14. Coba kita lihat ayat ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu, hanya 3 murid yang diajak, termasuk Petrus di dalamnya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi habis pergi, ya, balik. Nah, mereka pergi bertiga. Jadi Petrus ini adalah murid inti. Dan Petrus pernah jatuh karena dia menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan memberi Petrus kesempatan untuk bertobat. Tidak seperti Yudas, ya, tidak ada kesempatan bertobat dan dia mati bunuh diri. Tapi Petrus, dia punya kesempatan untuk bertobat. Bahkan tidak hanya kesempatan untuk bertobat, tapi kesempatan untuk melayani Tuhan dan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Sesuatu yang istimewa, anugerah Tuhan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan percayakan domba-dombanya kepada kita. Ya, kita pun sama, kita punya tanggung jawab untuk menggembalakan. Secara rinci saya akan bahas minggu depan. Tetapi yang pasti malam hari ini saya ingin Bapak, Ibu, Saudara mengerti, selain Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita yang telah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib, di dunia ini kita punya gembala, ya. Nah, yang Tuhan percayakan untuk mengurusi domba-dombanya, untuk memberi makan domba-dombanya, untuk membawa domba-dombanya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hebat sehingga nggak perlu digembalakan. Orang itu ada sisi lemah, ya. Kadangkala perlu dukungan orang lain, kadangkala diingatkan oleh gembala. Dan memang ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk digembalakan perlu kerendahan hati. Jadi malam ini saya akan tutup dengan satu statement. Kita perlu digembalakan dan kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan. Yang pasti modalnya satu. Apa, saudara? Cinta akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan nurut aturan-aturan yang Tuhan berikan, ya. Harus digembalakan, ya udah harus nurut, gitu, ya. Lepaskan gengsi, lepaskan merasa lebih pintar dari gembala. Nggak perlu diingatkan, udah tahu, udah tua, nggak usah diingetin, ya. Itu harus dilepaskan egonya, kesombongannya, supaya apa? Supaya bertumbuh. Domba tidak bisa bertumbuh sendiri, perlu gembala. Yang pasti gembala yang agung akan menyempurnakan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus malam hari ini. Saya minta kunci deh. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi semua
siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita ambil waktu yang sedikit ini dengan mengkoreksi bagaimana kita hidup selama ini. Adakah kita nurut dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan? Ataukah selama ini kita memberontak dan terus memberontak, merasa diri hebat? Adakah dosa dan kesalahan terus kita buat dalam hidup ini? Karena itu malam ini mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kita, biar Tuhan menyucikan dan melayakkan kita. Kami percaya Engkau mengampuni setiap dosa kami. Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini bukan tradisi, bukan kebiasaan. Kami menyadari kami perlu Engkau di dalam hidup ini untuk Kau protek kami. Kami perlu Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu, Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih melayakkan, menguduskan hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus malam hari ini. Melayakkan kami semua dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat tinggi roti di atas kepala kita dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat darah yang tercurah di atas kayu salib, menyelamatkan engkau dan aku, melepaskan engkau dan aku, memulihkan engkau dan aku. Kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita ucap syukur buat roti yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan, tubuhnya yang hancur, supaya bilurnya menyembuhkan kita. Kirala barala barala ya sikata kaya ralaba. Kirala barala ya syandara laba. Kami percaya setetes darah Yesus mampu mengampuni segala dosa kami dan memulihkan hidup kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib membayar lunas segala dosa kami, Tuhan, dan menjadikan kami anak-anak-Mu.
Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Dan kami akan disempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sikata kaya Allah. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, dan yang terbaik dari-Mu telah Kau anugerahkan kepada kami. Karena itu kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom teman-teman, mari kita ibadah sekolah minggu online pukul 4 sore pada hari Minggu. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman kalian ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.